zaman dahulu, dikisahkan seorang anak yang malang. Ia hidup bersama dengan ibunya yang miskin. Mereka hanya memiliki rumah gubuk dan seekor kerbau peninggalan ayahnya yang telah lama meninggal dunia. Meskipun demikian, anak malang itu memiliki kesaktian yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Anak tersebut selalu kesepian. Tidak ada seorang pun yang mau berteman dengannya karena tubuhnya yang kutisan. Jika ia bermain, teman-temannya selalu mengejeknya. Hinaan dan caci maki sering ia dapatkan meskipun hal itu sangat menyakitkan hati. Suatu hari, anak itu bermain bersama dengan 3 orang temannya. Sambil menggembala kerbau, mereka bermain ke dalam hutan. Ketika kerbau-kerbau memakan rumputan, anak-anak pun bermain di pohon jambu. Saat itu, pohon jambu di hutan berbuah sangat banyak. Buahnya pun manis-manis. Mereka terlihat sangat senang. Semua pohon jambu di hutan satu demi satu mereka panjat. Begitupun halnya dengan si anak kutisan yang ketika itu terlihat senang. Si anak kutisan itu pergi ke sebuah pohon jambu yang buahnya lebih banyak dan manis dibandingkan dengan pohon lainnya. Ketika temannya yang ketika itu juga sibuk memanjat dan memetik jambu, tampak iri melihat anak kutisan itu mendapatkan hasil yang besar-besar dan ranum. Heh, teman-teman, lihat, si anak kutisan itu mendapatkan buah yang besar dan matang. Pasti rasanya sangat manis, kata salah seorang dari ketiga anak gembala itu. Ketika anak kutisan itu hendak pasti teman-temanku akan menyukai buah ini. Jambu yang dipetiknya, ia malah mendapatkan cacian. Heh, anak kutisan, jauh-jauhlah dariku. Aku tidak mau tertular penyakitmu. Iya, pergilah kau bermain ke tempat yang lain. Jangan mengikuti kami, ucap anak lainnya. Pergi sana, teriak anak lainnya lagi. Pergi kamu. Mereka melempari anak kutisan dengan jambu. Betapa sedih hati anak kutisan itu. Ia hanya mampu terdiam ketika teman-temannya mengejek dan melemparinya dengan jambu. Tidak berapa lama kemudian, hujan turun dengan deras. Anak kutisan itu berlari dengan cepat mencari tempat untuk berteduh. Ah, syukurlah, di sana ada gua. Aku bisa ke sana untuk berteduh, pikirnya. Karena udaranya yang dingin, anak kutisan itu tertidur di dalam gua. Ternyata ketiga temannya yang dingin tadi juga berlari-lari mencari tempat untuk berteduh. Mereka pun memasuki gua yang sama dengan si anak kutisan. Ketika anak itu sangat terkejut melihat si anak kutisan sudah berada di dalam gua dan tertidur lelap sambil mendengkur. Woi, bangun! Dasar anak kutisan! Kami mau berteduh sambil tiduran di sini. Pergi kau dari sini. Kami tidak mau tertular penyakitmu, seru ketiga anak gembala. Dengan berurai air mata, si anak kutisan keluar dari gua. Hatinya sangat sakit mendengar hinaan, cacian maupun pengusiran dari ketiga temannya itu. Ia pun berteduh di bawah pohon. Kerbaunya yang dia tinggalkan tadi juga sedang tertidur pulas di bawah pohon yang sangat besar. Sambil duduk merenung di bawah pohon, anak kutisan itu memukul-mukulkan sabitnya ke tanah. Tiba-tiba saja, gua yang tadi dia tinggalkan runtuh seketika. Ketiga temannya yang sehat tidak sempat melarikan diri. Mereka akhirnya tertidur di dalam gua. Anak kutisan itu bergegas melapor kepada penduduk desa. Ada yang terperangkap di gua itu. Mendengar laporan tersebut, penduduk desa segera berlari ke hutan untuk menyelamatkan ketiga anak gembala itu. Sampai lewat tengah malam, ketiga anak gembala tersebut belum juga ditemukan. Anak kutisan itu dipersalahkan karena ketiga temannya tidak terselamatkan. Selain itu, ia juga menjadi sasaran pertanyaan dari warga desa yang melakukan pencarian. Esok paginya, para warga mencari ketiga anak gembala tersebut di dalam reruntuhan gua.
Mereka menggunakan linggis dan juga cangkul. Satu demi satu bongkahan batu besar dapat disingkirkan. Prak! Cangkul dihujamkan ke reruntuhan gua. Tapi tiba-tiba ada noda darah yang melekat pada cangkul tersebut ketika diangkat. Semua warga yang melakukan pencarian sangat terkejut. Hah? Jangan-jangan cangkul itu melukai ketiga anak yang kita cari? Teriak salah satu warga. Tidak, aku menemukan ceceran darah di sini. Sepertinya nodanya sudah lama, sangga warga lainnya. Warga desa kemudian melanjutkan pencarian. Namun, tidak berapa lama, runtuhan gua tersebut bergerak. Dari dalam runtuhan terdengar suara desisan. Semua warga yang sedang menggali terkejut dan segera melarikan diri. Hah? Itu suara apa ya? Hah? Jangan-jangan suara raksasa? Aku dengar gua di sini ditunggui oleh seekor ular raksasa yang usianya sudah ribuan tahun. Ia bertapa di dalam gua. Karena terlalu tua, ia sudah tidak dapat berjalan lagi. Mulut yang besar itu selalu terbuka lebar sehingga menyerupai mulut gua. Hal ini dilakukan untuk menjebak mangsanya. Iya, aku juga pernah mendengar cerita itu, balas warga lainnya. Dan benar saja, ketika warga desa kembali ke reruntuhan tersebut, mereka melihat sosok ular raksasa yang telah mati dengan bersimbah darah. Dengan perasaan yang masih ketakutan, mereka melanjutkan pencarian ketiga anak hilang itu. Mungkinkah anak-anak itu dimakan oleh ular raksasa ini? Jika benar, pastinya mereka sudah mati di dalam perut raksasa ini, ucap warga. Tapi kan, bagaimanapun juga, hidup atau mati, anak-anak itu harus kita temukan, ucap warga lainnya. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita potong-potong saja ular raksasa ini? Jadi, kita akan mengetahui apakah ketiga anak itu telah dimakan atau tidak, usul kepala desa. Mendengar hal itu, semua warga pun setuju. Warga yang membawa peralatan potong seperti golok maupun sabit segera membelah isi perut ular raksasa. Dugaan warga tidak meleset. Ketiga anak yang mereka cari ternyata berada di dalam perut ular raksasa. Orang ketua ketiga anak itu sangat sedih melihat anak mereka yang sudah menjadi mayat. Tetapi warga desa lainnya malah sangat bahagia karena mereka mendapatkan daging ular yang sangat banyak. 2 hari kemudian, kepala desa mengundang seluruh warga untuk berpesta bersama menyantap hidangan daging ular raksasa yang mereka temukan. Semua warga berkumpul di halaman kantor kepala desa. Ketika acara tersebut berlangsung, beberapa anak tampak ramai meributkan sesuatu. Ternyata, si anak kutisan datang ke pesta itu. Kedatangan si anak kutisan benar-benar tidak diharapkan. Mereka mencaci maki, mengusirnya, dan juga memukulnya. Betapa remuk dan sakit hati si anak kutisan. Akhirnya, ia pergi ke sebuah gubuk tua. Di sana tinggal seorang nenek tua yang sakit-sakitan. Si anak kutisan itu sudah sangat lapar. Ia hendak meminta makanan sekedarnya untuk mengganjal perut yang sudah sejak tadi berbunyi. Tok tok. Permisi, Nek. Bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku sudah sangat lapar, pinta si anak kutisan. Mengapa kau tidak datang saja ke kantor kepala desa? Bukankah di sana sedang ada pesta? Tanya nenek itu. Aku sudah datang, Nek, tapi mereka mengusir dan memukuliku, jawab anak itu dengan sedih. Kalau begitu masuklah, nenek akan ambilkan makanan untukmu. Sepertinya masih ada sedikit nasi dan sayur di dapur. Terima kasih, Nek. Nenek yang baik hati itu menyajikan nasi dan sayur untuk si anak kutisan. Anak itu makan dengan lahapnya. Perutnya yang kosong kini sudah terisi lagi. Ia sangat berterima kasih kepada si nenek. Nek, terima kasih untuk semuanya. Aku hanya bisa berpesan, jika nanti nenek mendengar cerita dari kantor kepala desa,
Nenek harus segera mulai mengambil centong nasi dan duduk di atas sesung ya, Nek. Sebentar lagi akan ada banjir besar. Jangan lupa pesanku ya, Nek. Tiba-tiba saja, si anak kutisan menghilang dari hadapan si nenek. Ternyata, anak itu sudah berada di halaman kantor kepala desa. Hei, ngapain kau datang ke sini lagi? Tidak ada makanan untukmu, ucap salah seorang warga desa. Tenang saja, aku sudah tidak lapar lagi. Seorang nenek yang baik hati telah memberi aku makanan. Untuk memeriahkan pesta ini, aku hanya ingin sekedar bermain dengan kalian. Anak itu kemudian mengambil sebatang lidi. Ia menancapkan lidi itu ke tanah. Nah, siapa yang bisa mencabut lidi ini? Aku bersedia dijadikan budaknya. Apa kau tidak asal bicara? Hanya sebatang lidi? Baiklah kalau begitu. Aku akan mencabut lidi ini. Bersiaplah menjadi budakku, kata salah seorang di antara warga. Dengan santai, orang tersebut mencoba mencabut batang lidi dari tanah. Tetapi lidi itu tidak bergerak sedikit pun. Orang itu kini mencoba menarik menggunakan kedua tangannya. Seluruh tenaga ia keluarkan, lidi itu tetap masih tertancap di tanah. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia menyerah juga. Ayo, siapa lagi yang mau mencoba? Tantang anak kutisan. Coba, aku saja yang mencabutnya. Masa sebatang lidi saja tidak kuat? Orang kedua pun mencoba mencabut lidi itu. Dari sedikit tenaga yang ia keluarkan, sampai harus mengeluarkan tenaga lebih, lidi itu tetap berada di posisinya, tidak berubah sedikit pun. Karena penasaran, banyak orang yang mencobanya. Tapi, tetap saja tidak ada yang berhasil mencabut lidi itu. Ya, baiklah. Jika kalian tidak mampu mencabut lidi ini, biar aku saja yang melakukannya, ucap anak kutisan itu. Dengan mudah ia mencabut lidi dari tanah. Awalnya, dari lubang bekas lidi tersebut keluar air mata yang kecil. Tapi, lama-kelamaan air itu semakin besar dan semakin besar. Semua warga yang berkumpul di pesta itu menjerit dan lari berhamburan. Anak kutisan itu pun lenyap begitu saja tanpa ada yang tahu kemana dia. Mendengar cerita warga dari arah kantor kepala desa, sang nenek yang ingat akan pesan si anak kutisan segera mengambil centong nasi dan juga nasi. Dan benar saja, tidak berapa lama muncul banjir besar yang menenggelamkan seluruh desa. Tidak ada seorang pun yang berhasil selamat kecuali sang nenek yang baik hati. Konon, desa itu pun berubah menjadi sebuah danau yang luas dan berair bening, dan diberi nama Rawapening. Danau Rawapening saat ini dapat kita jumpai di daerah dekat Ambarawa. So, what can we learn from the legend of Rawapening? The legend of Rawapening teaches us not to insult each other just because they have flaws. Because those insults can hurt them, and it's hard to forgive people who insult them. Or even worse, people who insult can get their karma, like those villagers and 3 friends of anak kutisan. They finally get their own karma from their actions. Those villagers get drowned because of the flood caused by anak kutisan, and those 3 friends of anak kutisan being eaten by a big snake. Be a kind and a generous person like the grandmother who doesn't look down on anak kutisan just because he has a disease. On the other hand, the kindness that the grandmother did to anak kutisan can bring goodness to her. She survived the flood because of